Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, kami ada 7 orang yang sudah mengikuti AKM. Nah, sekarang Bapak Ibu diberi kesempatan pada hari ini, tanggal 14 sampai tanggal 18, itu ada AKM Angkatan 3. Kemudian ada Angkatan 4 yang sudah terjadwal. Nah, diharapkan seluruh Bapak Ibu akan menyampaikan atau mempelajari tentang AKM. Apa AKM dan bagaimana AKM? Nanti kami akan sharing, jadi kita sharing bersama bagaimana proses AKM ini akan dilakukan. Siap tidak siap, mau tidak mau, AKM ini tidak sama dengan UN. Ya, kalau ujian nasional itu batas capaiannya adalah prestasi siswa dan dilaksanakan di akhir pembelajaran. Sedangkan AKM ini di tengah-tengah program. Untuk itu, AKM ini tidak seluruh siswa ikut ujian. Hanya kelas 8. Dan itu pun diambil sampel. Jadi tidak semua. Artinya, nanti Bapak Ibu akan bertanya bahwa kalau demikian anak-anak nggak usah ujian dan sebagainya. Nah, AKM ini yang menuntut pengetahuan kita untuk menyusun soal. Nah, ini cukup lumayan karena satu soal ini soalnya yang sudah merintis sebenarnya soal bahasa Indonesia dan IPA. Itu sudah merintis ke AKM. Misalnya diberi satu soal cerita, nanti pertanyaannya, dan di situ ada menjodohkan, ada esai jawabannya, ada benar salah. Nah, ini yang akan pola kita berpikir berubah. Kalau kemarin-kemarin kita hanya esai dan pilihan ganda. Nah, di dalam AKM nanti Bapak Ibu akan diberikan contoh bagaimana soal menjodohkan, soal benar salah, soal jawaban singkat yang karakternya terhitung. Nah, ini kalau kita tidak mau ikut pelatihan, dan di pelatihan itu ada beberapa contoh dan beberapa soal. Kalau sebatas hanya diisi bisa, hanya saja batasnya kemampuan kita hanya sebatas itu. Kemudian tidak seperti yang kemarin-kemarin, pelatihan kemarin, begitu selesai satu program langsung dapat piagam. Ini tidak. Bapak Ibu nanti tidak akan diberikan piagam begitu selesai. Jumlah jamnya 32. Bagaimana supaya kita selesai nanti kita membuat pertemuan seperti pertemuan saat ini atau membuat soal yang harus diupload secara nasional, gitu. Jadi menjadi hasil nasional. Di mana kita menguploadnya di YouTube. Jadi soal yang kita bikin dari hasil AKM ini kita kirimkan. Maka orang seluruh dunia akan membacanya, akan mempelajarinya. Artinya bahwa penyusunan soal-soal AKM ini kita perlu mempelajari dengan seksama. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu buka. Mengapa permasalahan AKM ini perlu disampaikan agar persepsi cara berpikir kita sama. Nanti jangan sampai orangnya, Bu, kok tidak ujian nasional anak kami? Gue tidak tahu, gitu ya. Padahal itu ada AKM. Itu ya, Bapak Ibu ya. Secara rinci detail untuk belajarnya sebelum masuk ke program, Bapak Ibu buka Pusmenjar. Ya, ada Pusmenjar, nanti ada. Untuk detail rincinya saya persilakan Bu Septi untuk menyampaikan karena Bu Septi juga sudah selesai. Nanti Bu Melina Rita, Ibu Elsa Soradita, Ibu
Sari Utami, Bu Tri, ada 6 kita ini. Sudah 6 yang sudah selesai pelatihan dan sudah boleh pulang. Dan saya perkenalkan pertama Bu Septi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, pertama-tama patutlah kita tetap mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan yang baik untuk sama-sama belajar di sini, sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi sehat, selamat, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan virus dan semuanya, sehingga kita masih bisa melakukan rutinitas kita, masih bisa melakukan tugas-tugas kita sebagai abdi negara, sebagai pendidik, walaupun pada kenyataannya anak-anak didik kita tetap di rumah, ya kita tetap di sini. Lanjut. Kira itulah kamu diambil ini. Bapak Ibu, bisa kita mulai. Dalam kesempatan ini sebenarnya saya sama-sama juga tidak tahu. Saya sama-sama sebenarnya kondisinya dengan Bapak Ibu. Cuman saya pura-pura berani saja ketika BIMTEK AKM itu dibuka, saya langsung mendaftar. Kemudian saya coba-coba aja menjawab. Kalau lulus ya syukur, tidak lulus ya masih ada kesempatan lanjut pada tahap berikutnya. Tetapi alhamdulillah dinyatakan tuntas 100%. Nah sehingga karena kemarin Pak Ari menginformasikan bahwa kita akan belajar mengenai salah satunya classroom, kemudian sedikit pemahaman tentang AKM, maka saya juga mencoba membuat PowerPoint mengenai AKM secara umum ini ya, mengenai AKM secara umum, tidak sampai kepada contoh soalnya, tetapi kita mengetahui dulu apa itu AKM supaya kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Benar kata Pak Ari tadi bahwa untuk ke depannya kita menginginkan satu suara sehingga nanti soal-soal yang kita buat pada seluruh mata pelajaran itu kiblatnya adalah soal-soal AKM. Nah, untuk memulai AKM ini sebenarnya kita harus berpatokan kepada asesmen nasional dahulu. Jadi AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program evaluasi, Bapak Ibu. Jadi tugasnya mengevaluasi. Mengevaluasi apa?
program evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi itu tujuan asesmen nasional. Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi harus kita garis bawahi dulu. Bahwa AKM adalah bukan ujian untuk menentukan peringkat secara individu. Bahwa asesmen juga tidak ditujukan untuk pemeringkatan sekolah. Bahwa AKM juga tidak ditujukan untuk lulus atau tidak lulusnya siswa. Tetapi AKM itu yang di dalam asesmen nasional nanti ada asesmen minimum atau AKM itu nanti ditujukan untuk peningkatan mutu sekolah. Hanya itu sebenarnya. Nah kemudian di dalam komponen asesmen nasional itu terdiri dari kurikulum, kemudian ada pembelajaran, dan ada namanya asesmen itu sendiri. Jadi ada kurikulum, ada pembelajaran, dan ada asesmen itu sendiri. Nah nanti pada poin asesmennya kita akan bahas mengenai asesmen AKM itu sendiri. Apa sih AKM itu? Jadi itu ya ibu-ibu, kita harus tahu dulu tujuan asesmen nasional adalah bukan untuk pemeringkatan sekolah, bukan juga untuk pemeringkatan siswa secara individu, tetapi lebih kepada peningkatan mutu pendidikan. Oke. Kemudian lagi, dalam asesmen ini, dalam asesmen nasional ini ya, kita masih berbicara masalah asesmen nasional, diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan tercapaian kurikulum. Jadi itu, asesmen itu diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran. Efektivitas apa tidak? Efektif apa tidak pembelajaran dalam satu sekolah. Kemudian ketercapaian kurikulum kita. Karena kan setiap sekolah tentunya memiliki kurikulum sekolah masing-masing. Nah, apakah kurikulum yang kita buat itu ketercapaian sampai di mana? Jadi itu gunanya asesmen. Kemudian asesmen digunakan untuk informasi dari asesmen nasional dapat digunakan untuk proses memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Jadi nanti setelah kita melaksanakan AKM, kita tahu hasilnya, itu sebagai evaluasi, jadi untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Itu. Nah, kemudian, ini yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen. 3 komponen. Asesmen nasional terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama ternyata adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang sekarang lagi boomingnya kita bahas. Sebagian guru sudah melaksanakan BIMTEK. Jadi komponen ternyata BIMTEK AKM itu adalah bagian dari komponen asesmen nasional. Nah, salah satunya bentuknya BIMTEK dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu melaksanakan BIMTEK secara daring, namanya BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Nah, poin yang kedua, dalam asesmen nasional, poin yang keduanya adalah survei karakter namanya. Jadi, poin pertama AKM, poin kedua survei karakter, poin ketiganya survei lingkungan belajar. Jadi, ada 3 komponen dalam asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional secara keseluruhannya, kemudian subnya ada 3, satu namanya AKM, kemudian survei karakter, kemudian lagi survei lingkungan belajar. Jadi itu sebelum kita masuk ke AKM intinya ya. Nah ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke asesmen kompetensi minimum. Nomor satunya asesmen kompetensi minimum. Oke. Nah, ini yang disebutkan oleh Pak Ri tadi. Ternyata dalam AKM ini, karena yang poin utamanya adalah AKM, kita hanya menitik beratkan atau memfokuskan kepada 2 macam. Yang pertama literasi membaca, yang kedua adalah numerasi. Hanya itu tuntutannya. Jadi tidak perlu kita terlalu jauh tuntutan kurikulum kita seharusnya sudah mengacu kepada tuntutan kurikulum untuk AKM ini. Apa tuntutannya?
literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca dan numerasi. Hanya itu saja. Tuntutannya hanya 2 poin saja. Nah, literasi membaca itu apa? Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Nah, ini bahasa Indonesia ini ya hubungannya ya. Untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Jadi kemampuan untuk memahami, berarti memahami teks nanti. Kemudian menggunakan teks tersebut dalam kehidupan sehari-hari, merefleksikannya. Jadi itu. Teksnya apa? Nanti kita lanjut lagi. Teks apa sih yang mau dititik beratkan dalam literasi membaca ini? Jadi nanti setelah kita berikan soal, misalnya soalnya soal AKM, kemudian anak mampu untuk apa? Memahami. Kemudian apa lagi sudah memahami? Menggunakan. Terakhir dia merefleksikan dalam kehidupan nyatanya. Jadi itu kemampuan pertama. Nah, komponen yang kedua itu hanya batas numerasi. Dia numerasi itu matematika kalau bahasa kasarnya. Kemampuan matematika. Kemampuan apa yang diinginkan? Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi itu. Dengan adanya pembelajaran matematika, anak tersebut ketika dia sudah berada di lingkungan sosialnya, dia mampu merefleksikan pembelajaran matematikanya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga dengan pembelajaran literasi membacanya. Dengan pembelajaran literasi membacanya, anak-anak tersebut bisa merefleksikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya begini, ada soal matematika, si A punya kambing berapa ekor. Kemudian kambingnya masuk angin berapa ekor. Kemudian nambah lagi berapa ekor. Kemudian hilang dimaling orang berapa ekor. Berapakah sisa kambing si A tadi? Nah, itu salah satu mungkin bentuk soal numerasinya nanti. Jadi anak dituntut untuk berpikir. Oh iya, pertama dia punya segini. Kemudian masuk anginnya segini terus mati. Kemudian beli lagi si A tadi segini. Berapakah kambingnya? Nah, itu adalah contoh soal numerasinya sehingga anak tersebut mampu berpikir berdasarkan konsep soal yang seperti itu. Jadi itu harapannya. Kemudian yang bahasa Indonesia juga, anak diberikan teks, soal, berisi apa? Nanti sesuai dengan poin-poinnya. Apa sih poin-poin dalam literasi membaca tersebut? Nah, kita sedikit menyinggung masalah komponen yang kedua, karena komponen asesmen nasional tadi ada 3, 1 AKM, kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan secara umum dahulu, kemudian yang kedua survei karakter. Apa sih survei karakter yang diinginkan oleh asesmen nasional itu? Survei karakter itu dikerjakan oleh murid, jadi murid yang dikerjakan oleh murid. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menjadikan siswa atau murid tersebut menjadi profil pelajar Pancasila. Di sana ada apa sih? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua siswa rasanya sudah. Kemudian berkebinekaan global. Maksudnya dia memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian gotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini hal-hal yang umum yang rasanya sudah dimiliki oleh siswa-siswi kita. Itu survei karakter. Kemudian yang ketiga nanti ada survei lingkungan belajar. Nah, siapa yang melakukan survei lingkungan belajar ini? Ternyata survei lingkungan belajar ini dilakukan juga oleh murid, guru, dan kepala sekolah. Jadi seharusnya kepala sekolah juga harus ada di sini supaya dia tahu bahwa tujuan pokok dari asesmen nasional itu ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini mengumpulkan informasi tentang
informasi tentang proses pembelajaran dan iklim sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Jadi seharusnya kepala sekolah duduk di sini supaya dia tahu sudah pernahkah sekolah kita melakukan survei lingkungan belajar. Nah, apakah iklim sekolah kita mendukung proses belajar? Iklim sekolah ini dalam konteksnya luas, termasuk sarana yang mendukung untuk proses belajar, termasuk juga survei lingkungan belajar. Sarana yang mendukung, kemudian instalasi listrik dan sebagainya. Jadi itu juga dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh murid, kemudian dilakukan oleh guru, dan dilakukan oleh kepala sekolah. Kenapa survei lingkungan belajar ini perlu dilakukan? Karena untuk menentukan iklim belajar kita, untuk menentukan proses pembelajaran kita berhasil atau tidak. Jadi itu ya. Jadi nanti kita akan membahas AKM-nya lebih banyak karena kita poin utamanya adalah AKM. Tapi di sini perlu kita ketahui dahulu bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3, AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Survei karakter itu siapa yang disurvei? Siswa yang disurvei. Tapi rasanya kalau survei karakter itu semuanya sudah kita miliki. Tidak ada siswa kita yang tidak beragama, rasanya sudah semua. Kemudian bergotong royong itu bisa kita laksanakan. Jadi itu ya Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi ke AKM. Ini isi AKM ini nah, Bapak Ibu semuanya. Ini yang terdapat di dalam AKM. Kontennya, kalau bahasa sekarang ini, kontennya isinya ada 3, ada kontens, ada proses kognitif, ada konteksnya. Berdasarkan kontens, literasi, asesmen literasi itu apa? Mengujikan berbagai teks yang bersifat informasi dan fiksi. Itu guru-guru bahasa. Jadi nanti soal kita merujuk ke sini. Informasi, teksnya berbentuk fiksi. Jadi arahnya ke sana. Informasi apa? Informasi yang ada di dalam teks. Jadi itu. Kemudian kalau untuk numerasi, mengujikan bilangan, geometri, pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Jadi ini matematika. Ya benar. Karena kita cuma 2 konteksnya, literasi dan numerasi. Literasi apa? Soal-soal yang kita buat harus mengacu kepada ini. Kemudian numerasi juga, soal-soal yang kita buat juga harus merujuk kepada ini. Bilangan, kemudian geometri, kemudian pengukuran, kemudian data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah sekarang permasalahannya, macam mana guru-guru yang lain memasukkan soal-soalnya ke dalam bentuk literasi, ke dalam bentuk numerasi. Jadi misalnya soal IPS, nanti berbentuk ada literasinya di dalamnya, ada numerasinya di dalamnya. Tapi rasanya semuanya dari kita bisa melakukan itu. Misalnya soal prakarya, kan ada juga bentuk pengukuran di dalamnya. Iya benar, membuat kue bolu misalnya. Benar kata Putri, cara membuat kue bolu. Berapa gram gula? 1,5 kilo misalnya begitu. Kan di sana sudah ada numerasi sebenarnya. Numerasi ya benar. Literasinya bagaimana? Nanti kita berikan informasi berupa kalimat-kalimat sehingga anak-anak bisa menemukan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Jadi kalau saya berpikir ini jatuhnya mirip seperti pembelajaran SD. Pembelajaran SD itu apa namanya Bu Sunasri? Tematik, benar ya, tematik. Jadi kita diarahkan untuk pembelajaran tematik. Jadi itu sama berarti kita kan SD dan SMP ya. Kemudian IPS misalnya juga begitu. Bagaimana kita memasukkan soal kita dalam bentuk numerasi dan literasi? Ya bisa lah rasanya. Pastilah ada. Misalnya
apa sih kalau IPS nih, Lintang Selatan, Bujur, saya juga nggak ngerti. Itu kan juga peta, ya benar. Peta kan itu ada angka-angkanya. Skala peta dan skala perbandingan pada peta dan pada yang sebenarnya kan begitu. Kemudian untuk mata-mata pelajaran yang lain rasanya bisa. Nah, untuk proses kognitifnya, murid diuji untuk menemukan informasi. Jadi, murid diuji untuk menemukan informasi. Informasi apa kalau dia literasi? Informasi yang berhubungan dengan teks, kemudian menginterpretasikannya, kemudian mengintegrasikan isi teks dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Jadi itu kognitifnya. Sedangkan kalau untuk asesmen numerasi, proses pemahaman konsep, kemampuan menerapkan konsep, dan bernalar untuk menyelesaikan masalah. Dari awal kita sudah bahas bahwa itu gunanya. Terakhir, konteksnya, konteks ini secara umum, personal, sosial budaya, dan sains. Ini sama. Baik literasi maupun numerasi. Jadi itu ya, isi AKM itu. Jadi kita mulai sekarang tidak boleh lagi keluar dari konteks literasi dan numerasi. Tidak ada lagi seharusnya soal yang apa yang disebut dengan bencana alam, itu tidak boleh lagi. Apa yang disebut dengan tsunami itu sudah tidak boleh lagi. Soal yang seperti itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Karena soal yang seperti itu tidak memerlukan nalar anak untuk mencari informasi. Nah, sekarang apa sih tujuan dilaksanakannya AKM ini? Tujuannya, nah ini ya. Oke. Kalau dalam bentuk literasi membaca, tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan siswa untuk apa dia memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Itu kalau untuk literasinya. Sedangkan untuk numerasinya adalah untuk mengukur kemampuan anak dalam bidang konsep, kemudian prosedur, fakta, dan alat matematika. Itu tujuan AKM-nya. Jadi soal-soal AKM nanti kita sama-sama mencari. Sebenarnya di Google banyak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang di belakang, sambil-sambil ya. Sambil melirik-melirik. Nah, bentuk soal AKM sekarang. Bentuk soal AKM, kalau kemarin Bapak Ibu tahun sebelum kita pandemi, kita sudah melaksanakan AKM, kita sudah sedikit banyak berpikir bahwa soal AKM tidak hanya berbentuk pilihan ganda. Jadi konteksnya kompleks. Nah, di sini ternyata dalam saya buat ini, soal AKM itu terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama apa? Bentuk pilihan ganda yang selama ini ujian semester kita, ujian akhir kita, ulangan harian kita selalu berfokus kepada soal pilihan ganda. Nah, mulai ke depannya bahwa kita boleh memberikan variasi, kalau bisa 5-5-nya kita masukkan, bentuk soal AKM-nya, pilihan gandanya ada, pilihan ganda kompleksnya ada, kemudian menjodohkan ada, isian singkat dan uraian. Kita bahas satu, bentuk soal AKM itu ternyata ada pilihan ganda. Apa pilihan ganda? Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Udah nggak asing lagi. Jadi murid hanya bisa memilih satu jawaban benar. Itu pilihan ganda. Bentuk soal AKM yang kedua ternyata ada pilihan ganda kompleks. Itu lupa S-nya. Kompleks. Seharusnya kompleks ya. Nah, apa? Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Itu salah juga. Murid dapat memilih. Nah. Oke. Jadi pilihan ganda yang biasa itu yang udah nggak asing lagi. Pilihan ganda kompleks artinya dalam satu soal pilihan ganda kompleks, siswa boleh memilih jawaban benarnya lebih dari satu. Ada
ada di soal AKM. Kemudian menjodohkan. Nah, menjodohkan ini udah tahu kita. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan jawabannya. Di SD kan ada tuh 4, ada angka 4-nya ditarik. Kan itu yang paling sederhana kan begitu, itu namanya menjodohkan. Hanya mata, ada gambar matanya. Terus kalau seperti saya lihat di buku anak saya, kemudian ada tulisan mama, teata. Jadi menjodohkan. Menarik garis dari satu titik ke titik yang lain sebagai jawaban pasangan. Oke? Yang keempat, isian singkat. Sudah tidak asing lagi juga. Isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, tempat, dan sebagainya secara singkat. Jadi, isian singkat sudah tidak ada lagi. Uraian juga tidak asing lagi. Murid menjawab berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Nah, mungkin yang agak awam bagi kita adalah jawaban bentuk pilihan ganda kompleks yang belum pernah kita laksanakan. Kalau yang lain itu sudah sering kita laksanakan. Ulangan harian kadang-kadang Bapak Ibu guru ada yang berbentuk esai, ada yang berbentuk uraian, ada yang berbentuk pilihan ganda. Tetapi yang pilihan ganda kompleks memang rasa-rasanya jarang kita laksanakan dan mungkin belum pernah kita laksanakan. Jadi itu ya Bapak Ibu bentuk soal AKM-nya ada 5. Nah, kemudian pelaksanaan AKM ini berbasis komputer. Dia tidak manual. Berbasis komputer dan adaptif. Adaptif itu apa maksudnya? Kita lihat supaya nanti siswa kita tidak terlalu pusing dengan urusan AKM, tidak terlalu terbebani. Apa sih AKM bentuknya adaptif itu begini? Pertanyaan yang disajikan tergantung kepada kemampuan siswa. Karena dia berbasis komputer, jadi settingannya memang sudah dibuat, mungkin settingan seperti itu. Kemampuannya pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Apa maksudnya? Jika murid bisa menjawab soal benar, maka selanjutnya soal yang diberikan berupa pertanyaan yang lebih kompleks. Jadi misalnya nomor 1 anak menjawab benar, maka pertanyaan berikutnya akan lebih sulit sedikit kadarnya daripada nomor 1. Tetapi kebalikannya, apabila murid menjawab salah, maka soal selanjutnya lebih bersifat sederhana. Jadi dia tidak membebani siswa. Nah, tinggal lagi pelaksanaan kita di sekolah ini yang bagaimana kita menyiasatinya untuk bisa menjadi seperti itu. Kalau kita ya salah. Tidak ada lagi pilihan lainnya. Misalnya salah. Soal kedua yang tetap mau benar ya itu, mau salah ya itu yang kita lakukan. Nah, pada prinsipnya AKM itu bersifat adaptif. Apa itu? Jadi anak menjawab benar, maka soal selanjutnya diberikan tingkat kesulitannya agak sulit sedikit lagi. Benar lagi, agak kompleks sedikit lagi. Benar lagi dia seperti itu. Tidak sama. Makanya bukan tidak sama, mungkin kalau kita kemarin kan diacak ya. Jadi mungkin kita akan ketemu kan bentuk-bentuk soal yang berbeda tapi dengan level yang sama. Jadi itu bersifat adaptif. Nah, kemudian siapakah peserta AKM ini? Saya tidak membahas contoh soal AKM-nya ya. Saya hanya membahas tentang apa sih itu AKM, pengetahuan umum dulu kita apa sih AKM, kemudian kemana rujukan kita, kalau kita mau membuat soal apa ya, batas-batasan kita bagaimana, bentuk soalnya apa, itu yang saya bahas hari ini. Kalau untuk bentuk soalnya, nanti mungkin teman-teman bisa cari di Google banyak bentuk-bentuk soal AKM, kemudian penyelesaian juga banyak, asal mau mencari saja sebenarnya. Nah, kemudian peserta AKM itu siapa? Peserta AKM itu adalah seluruh satuan pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, satuan pendidikan kesetaraan. Tetapi poin keduanya, tidak
mengikuti AKM. Dari awal tadi sudah disampaikan bahwa ternyata AKM tidak semua siswa bisa mengikuti AKM dan pesertanya dipilih. Secara apa? Secara acak. Jadi tidak ada subjektivitas di sini untuk kamu ikut AKM, kamu nggak usah deh, kamu nakal nggak usah ikut AKM, nggak boleh. Karena dipilih secara acak. Nah, kelas berapa kalau untuk jenjang SMP untuk AKM pelatihan AKM kelas 8 ya, Bari? Kalau untuk SMP ini kelas 8, ini pelaksanaan AKM kemarin. Bu Mirna juga sudah tahu kemarin pelaksanaan AKM-nya bahwa siswa-siswa yang mendapatkan pelatihan AKM kemarin tidak dipilih, baik itu dari sekolah maupun dari kepala sekolah, tidak ada pemilihan. Dia langsung secara otomatis nama-namanya keluar sebagai peserta pelatihan AKM. Itu dilaksanakan di kelas 8 untuk jenjang SMP. Jadi semua sekolah melakukan AKM, baik sekolah, madrasah maupun satuan pendidikan kesetaraan. Kesetaraan itu apa? Paket A, paket B, paket C. Jadi itu ya, semuanya mengikuti AKM. Tapi siswanya diacak. Nah, apa yang diteskan dalam AKM? Ya tadi ada literasi membaca, ada numerasi, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Masih ingat Bapak Ibu bahwa ketika kita melaksanakan AKM dulu sebelum pandemi, bahwa berapa menit sebelum selesai kita diberikan survei. Itu namanya survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, sebelum ada soalnya ada di dalam soal itu sudah ada literasi membaca, sudah ada numerasinya, diberikan misalnya berapa menit, kemudian berapa menit terakhir kita diberikan berbentuk survei, itulah namanya survei lingkungan belajar bagi Dewan Guru, karena kemudian bagi siswa ada tambahannya survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau survei karakter hanya siswa, guru tidak. Jadi ketika kita melaksanakan AKM kemarin, kita melakukan soal kita berbentuk literasi membaca, numerasi, dan terakhir survei lingkungan belajar. Nah, waktu pelaksanaan AKM ini kapan? Waktunya untuk SD, MI, dan paket A. Jadi itu yang namanya sekolah kesetaraan ya. Waktunya selama 2 hari, sama kayak kita kemarin 2 hari. Waktunya masing-masing 70 menit per sesi tes dan 20 menit mengisi angket. Jadi itu waktunya ya. Angket itu nanti untuk survei. Kalau dia siswa kan ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Jadi dia waktunya 70 menit sehari, besoknya 70 menit lagi. Kemudian diberikan waktu 20 menit untuk survei. Surveinya apa? Survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu untuk SD, MI, dan paket A. Untuk SMP, MTS, dan paket B, serta SMA, SMK, dan paket C, selama 2 hari juga, 90 menit per sesi tes, kemudian 30 menit pengisian angketnya. Nah, ini dari awal kita bicara bahwa AKM itu tidak ditujukan untuk individu murid. Jadi tidak ditujukan untuk individu murid. Laporan hasil AKM ditujukan untuk level sekolah dan dinas. Sekali lagi bukan perankingan sekolah, tetapi level sekolah, berbeda. Jadi hasil AKM itu dilaporkan kepada dinas sebagai level sekolah dan daerah. Jadi kalau sekolah dia dalam satu wilayah itu level kita pada level berapa, kalau daerah dia hasil AKM secara keseluruhan dalam satu daerah jatuhnya ke nasional. Jadi tidak ada untuk siswa, tidak ada. Jadi sama sekali tidak untuk kelulusan siswa atau lulus atau tidak lulus, tidak juga untuk pemeringkatan, hanya ditujukan untuk perbaikan proses belajar. Kemudian sebagai refleksi diri sekolah. Nah, itu aja sebenarnya. Dari hasil AKM muncullah begini hasilnya, seharusnya sekolah merefleksikan diri sebagai refleksi diri sekolah. Oh ini yang kurang, oh ini yang bagus kita tingkatkan, yang kurang kita tingkatkan juga kekurangannya. Kemudian terakhir
tidak digunakan untuk pemeringkatan sekolah. Jadi itu ya. Jadi seharusnya setelah KM ini benar-benar dilaksanakan, sudah tidak ada lagi pemeringkatan sekolah. Pemeringkatan sekolah kita dapat peringkat misalnya 34 dari 35, udah nggak ada lagi itu. Karena tidak ada ujiannya. Oke? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Hanya ini pemahaman yang saya dapat selama pembelajaran BMT AKM. Ini hanya secara umum. Nanti secara detailnya betul-betul soal AKM nanti mungkin akan kita bahas lagi, mungkin ada tutornya yang lebih pas, yang lebih ilmu. Saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi secara garis besar berkaitan dengan AKM dan wajib kita ketahui sebagai guru, sebagai tenaga pendidik. Dan memang AKM ini kebutuhannya, kebutuhan prestasinya untuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memang harus tahu persis apa dan bagaimana. Jadi kalau sekolah kita kurang maju, kurang sarana prasarana, ini di AKM. Bapak Ibu guru ngajarnya hanya gitu-gitu saja, bisa dilihat di AKM. Ya, kalau guru misalnya tidak bisa diterima oleh siswa, pengajarannya itu muncul di AKM. Jadi bukan prestasi anak, tetapi lebih pada proses pendidikan di sekolah. Artinya sekolah kurang ini, gurunya kurang ini, dan sebagainya. Dan ini yang selama ini sulit kita terima. Kalau guru dikoreksi, contohnya guru SD, kalau kita protes dikit pasti jadi masalah. SMP juga gitu, kalau dikoreksi oleh siswa, terus mengancam nilai dan sebagainya. Nah ini di AKM tidak bisa lagi, semuanya harus. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih tahu, tapi memang harus disampaikan. Terima kasih Bu Septi. Selanjutnya, bagaimana sih menulis soal dan contoh soal? Nanti Bapak Ibu bisa buka di Google. Bisa contohkan di Google, langsung aja ke Google. Ini diperhatikan nggak? Kalau enggak ya daripada kering tenggorokan ya. Ya, kalau diperhatikan ya untuk apa kita ngomong aja. Banyak pulau sialnya pula. Oke, Bapak Ibu tentang Pusmenjar, Kemendikbud, langsung AKM. Ini bukanya. Ya, Pusmenjar Kemendikbud AKM. Pusmenjar, nah itulah di kepala ini Bu. Ini Kemendikbud AKM. Ini yang pengantar ini sudah dijelaskan oleh Bu Septi bagaimana literasi. Dan di sini mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat bahwa pembelajaran yang menjadi titik poin adalah numerasi, literasi teks diksi dan literasi teks informasi. Apa itu? Dan apa isinya? Ini untuk seluruh. Jadi sudah dipaparkan untuk seluruh. Numerasi itu untuk kelas 9 SMP itu kelas berapa saja. Teks diksi untuk siapa saja dan sebagainya. Dari mulai SD sampai SMA. Saya contohkan ada levelnya. Pada level 1, kalau Bapak Ibu mau mengajari anaknya yang di SD, itu pada level 1, khususnya bagi siswa di kelas 1 dan 2. Jadi yang baru masukkan anaknya, itu berarti pembelajaran literasi di ini. Jadi kalau ngajari anaknya nanti buka ini saja. Ini. Kemudian di SMP level berapa? Di level 4 dan 5. Untuk level 5 khusus kelas 9. Ya, soalnya sama dengan SMA. Jadi
Wah, kalau demikian saya harus ngajar di mana? Oke, ini saya buka yang kelas 78 karena kelas 78 besok sudah akan muncul. 78 sudah siap ini. Jadi Bapak Ibu yang di kelas 78 yang akan dituntut untuk penilaian ini. Lambat ini. Kenapa ada mutar ini? Kontrol karena buka semua sekarang saat ini sedang buka semua, sekolah-sekolah juga sedang disampaikan AKM ini. Karena kelas 78 sudah harus siap-siap Bapak Ibu guru. Bagaimana polanya kelas 9 sudah santai karena nanti AKM ini penyelesaian soal yang untuk kelas 9 dan tidak terlalu banyak, hanya saja soalnya model soalnya yang diperdalam oleh Bapak Ibu guru. Astaga, tidak lucu dulu ini. Tidak jalan. Iya, jadi harus sabar Bu. Orang sabar dadanya lebar. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa model AKM ini soalnya lebih panjang. Lebih panjang, di situ siswa dituntut kemampuan membaca. Jadi bahasa Indonesia sangat berperan. Bagaimana cara membaca soal itu, baca dan mengikuti. Jaknya itu harus pakai ini nih. Karena Bu Mary Norita buka rapot juga kan, jadi Bapak Ibu, saya coba pakai anu aja, pakai anu saya saja. Oke. Jadi, ini datanya saya juga agak menyer-menyer ini. Hai, mana bodoh? Nah, ini mesti nanyo. Mana itu cemano? Nah, itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sudah bisa buka ke AKM masing-masing, yang soal numerasi, soal fiksi, soal teks informasi, itu bermacam-macam.
Jadi untuk mata pelajarannya, oh saya kok nggak ada prakarya pelajaran saya IPA kok nggak ada dan sebagainya, itu sudah tergabung. Jadi di fiksi, berarti ini masuk fiksi tidak IPA itu. Informasi berarti itu di teks informasi. Yang numerasi IPA dan matematika misalnya. Nah itu baik mengukur suhu tubuh, mengukur kebutuhan air pada tubuh. Soalnya soal IPA, tapi penyelesaiannya matematika. Nah itu aja intinya. Ya, jadi soalnya itu soal IPA, tapi penyelesaiannya ala matematika. Untuk itu diharapkan lebih leluasa, jadi memberikan kemudahan. Kalau kita mau tahu sebenarnya tidak usah diajar guru, anak-anak sudah pintar karena Google lebih pintar. Itu aja prinsipnya. Tapi kita hanya berharap bahwa dengan AKM ini Bapak Ibu guru mampu menguasai apa sih sebenarnya yang diharapkan. Ya, apa yang sebenarnya diharapkan untuk pembelajaran di AKM ini. Jadi tidak ada lagi sekarang, oh saya nggak ngerti dan sebagainya. Harapan saya, walaupun guru olahraga pun tahu AKM, tidak hanya kirim ke WA terus misalnya gitu kan. Nanti bagaimana polanya kita akan bikin di classroom. Ya Bapak Ibu, saya kira itu tentang AKM. Saya berharap semuanya dapat mengikuti karena ada 2 angkatan lagi. Angkatan 3 hari ini, kemudian ada angkatan 4. Nah, nanti saya harap karena SMP 12 paling banyak yang bisa mengikuti. Jadi jangan sampai nanti di AKM malah justru menurun prestasinya. Karena di AKM ini juga dituntut untuk membuat karya yang bisa berbagi kepada seluruh guru se-Indonesia. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf berkaitan dengan AKM. Saya kira nggak ada pertanyaan ya Bu, Pak, supaya lebih cepat saja. Ya, saya menunjukkan secara garis besar, kalau bertanya, ya kalau nggak ngamin, nggak mau nak tanya kan. Tidak usah lah. Ya, kami tidak mau terbebani bahwa boleh. Datanya boleh pulang. Bukan kalau ditengok dari yang kita lagi belajar kemarin, itu apakah soal AKM itu misalnya satu soal itu nampaknya harus 3 model pertanyaan. Apakah seperti itu? Harus. Jadi tidak boleh satu-satu. Oh, itu Iya. Jadi mungkin berarti nampaknya kan kalau dari satu contoh itu kan harus ada 3 model pertanyaan Iya. untuk satu soal. Betul Bu. Jadi memang soalnya harus nyambung. Soal harus nyambung berkaitan dengan satu model. Artinya kita punya tugas untuk menyusun soal itu sedemikian rupa sehingga masih berkait gitu. Masih berkait. Nah, ya. Buaya tuh ditanyakan, buaya ini anaknya siapa gitu. Nah seperti itu pertanyaannya bersaing. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah ngajar anaknya di SD akan tahu persis bagaimana AKM itu dilaksanakan. Karena soalnya nyambung. Kalau kita kan enggak, satu soal satu jawaban. Sehingga ya. Jadi kita dulu pernah atau pelajaran bahasa Indonesia yang sering kita lihat itu nyambung dan berkelanjutan.